Jadi jawabannya yang A ya. Udah aku translate juga ya. Tadi ada yang minta translate, udah aku translate ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang berikutnya, I like bla 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 because they are always telling funny stories. Kalimat verbal itu apa? Kalimat verbal itu kalimat yang menggunakan kata kerja di dalamnya, teman-teman ya. Lebih rekomen mana, Kak? Beli paket buku yang etalase 63 atau buku grammar nomor 100, Kak? Kalau aku ya, pengalamanku ya, aku lebih prefer yang ini. Aku prefer yang ini buat kalian ya. Nih, karena harganya juga terjangkau teman-teman ya. Harganya terjangkau banget dan banyak materi. Kelebihannya di sini ada banyak bonus dengan teman-teman scan QR code. Yang pertama dapat bonus ebook TOEFL, ada paket simulasi dan kunci jawaban. Dengan scan QR code dapat bonus lagi. Full video dan audio belajar grammar, aplikasi vocabulary dan conversation, paket audio learning 16 tenses, dan juga top aplikasi TOEFL. Tuh, buku ini yang paling aku rekomendasiin karena paling lengkap teman-teman. Nih, ada banyak bonus dengan scan QR code. Versi fisiknya ada, versi digitalnya juga kalian bisa scan QR code-nya aja ya. Nih, ada di Gramedia nggak bang? Waduh, nggak tahu ya. Aku belinya di TikTok Shop. Makanya aku bisa rekomendasiin hasil reviewku ya. Nih, langsung cek aja di keranjang kuning paling atas teman-teman ya. Oke, cara scan-nya pakai aplikasi namanya QR Code, download di Play Store ya. Oke, apa beda putih sama biru? Sama aja teman-teman ya. Aku udah tanya sellernya pas mau check out, nggak mempengaruhi warna buku atau isi di dalamnya ya. Oke, yang ini teman-teman harus pakai yang namanya object pronoun ya. Object pronoun dari subjek yang itu, yang they are. Yang they itu kan mereka ya. Jadi object pronounnya teman-teman harus pakai yang C, yang them. I like them because they are always telling funny stories. Jawabannya yang C, teman-teman ya. Ya, itu menggunakan objek pronoun. Ya, jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut kita ke soal yang berikutnya ya. Oke, wah teman-teman semangat banget ya pagi-pagi. Aku takjub loh. Ternyata aku biasanya kalau pagi-pagi live itu nggak ada yang nonton teman-teman. Ada sih yang nonton ya, bukannya nggak ada ya. Mungkin 10, 13 kayak gitu. Ini aku nyoba dari kemarin ya live, lumayan juga kayak gitu. Aku pikir semuanya kan pada sibuk ya pagi-pagi ya. Mungkin ada yang kerja, sekolah, tapi teman-teman luar biasa. Thank you so much ya for join this live. Semoga teman-teman bisa dapat berkah dan bermanfaat ya apa yang aku share hari ini teman-teman ya. Oke, lanjut yang nomor ini, we bla 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 study for our next grammar test. Nah, ini jawabannya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kalau we will have study, dia nggak bisa teman-teman. Have ketemu study. Bisa, tapi harus tadinya pakai verb 3 berarti itu. Nah, sedangkan yang di nomor ini yang paling tepat, yang will have itu kurang tepat teman-teman ya. Kecuali kalau will study for our next grammar baru dia tepat karena dia future punya. Nah, kemudian kalau yang pakai has to dia nggak tepat juga karena subjeknya we di sana. Kalau must be juga nggak bisa karena di sana ada ini, ada study kata kerja. Jadi yang paling tepat itu yang B teman-teman ya, have to study. Have to itu artinya harus teman-teman. Thank you mawarnya, wah banyak banget. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman ya. We have to study for our next grammar test. Kita harus belajar untuk tes grammar kita selanjutnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ya. Kita ke soal berikutnya. Nah, silakan ya. Bedanya have to, kalau have to itu kewajiban, harus. Kalau must itu biasanya itu nggak harus banget kita lakuin sih. Kamu harus ini gitu. Kalau have to itu benar-benar keharusan. Jadi kayak ada konsekuensi kalau kita nggak ngelakuinnya. Oke, lanjut yang soal berikutnya. I don't think that pizza is mine. I think it's. Nah, ini soal pronoun teman-teman. Ada ingat nggak pronoun itu apa? Ada ingat nggak pronoun itu apa guys? Ini materi SMP, SMA, sama kuliah masuk nih. Materi kuliah semester awal itu masuk yang ini. Yang pronoun. Semester 2 atau 3 lupa aku guys.
Oke, jawabannya apa guys? I don't think that pizza is mine. I think it's ya kepunyaan. Ini pronoun itu kata ganti ya. Nah, di sini kata gantinya adalah possessive pronoun. Ya, karena dia ada di belakang kalimat tuh kayak mine. Kemudian ada apa namanya itu ya? Yours yang jawabannya yang B ya. Jadi karena dia possessive pronoun, teman-teman, jawabannya adalah yang B yang tepat ya. I don't think that pizza is mine. Aku nggak berpikir kalau pizza ini punyaku. Ini bukan pizzaku, misal gitu dia maksudnya ya. Nah, kemudian aku pikir ini punyamu gitu. Jadi jawabannya yang B, yang pakai yours ya, teman-teman ya. Bukan your tapi yours. Oke, lanjut ya. Kita ke soal berikutnya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, semangat teman-teman ya. Terima kasih banyak loh udah mampir di live aku. Biasanya dikit banget yang nonton. Oh ya, jangan lupa untuk ini ya, yang belum punya bukunya, teman-teman bisa cek Keranjang Kuning ya, terutama buat maba. Tadi katanya ada yang maba semester berapa? 1 apa 2 tadi komen. Lengkapi belajarnya dengan buku ini ya, untuk belajar secara otodidak, untuk pemula yang mau belajar dari dasar, dari awal, dari nol banget, bisa beli buku ini ya. Di sini diajarin grammar dasar, ada 16 tenses, ada banyak kosakata bahasa Inggris dan percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Ini buku paling lengkap yang aku punya, teman-teman ya. Nih, dapetin harga diskon selama live ini aja, teman-teman ya. Bisa dapat gratis ongkir dan juga bisa COD, teman-teman ya. Ke Aceh bisa, ke seluruh Indonesia bisa, teman-teman ya. Nih, buruan cek di keranjang kuning paling atas ya. Udah ada puluhan orang yang check out, teman-teman. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Udah ada puluhan orang yang check out, teman-teman. Ada diskonnya, buruan ya. Grab it now. Oke, lanjut Bang. Soalnya berapa? Soalnya udah habis ya. Oke, we bla 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 already, bla 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 my exercise. Teman-teman ada yang tahu nggak tensesnya ini tenses apa ya? Teman-teman mungkin masih ingat tensesnya yang soal ini? Wah, thank you pandanya, Manda. Thank you so much. Aku dikasih panda. Tensesnya apa, teman-teman ya? Kak, kalau di toko-toko lain ada nggak? Aduh, aku nggak tahu. Aku belinya di TikTok Shop, teman-teman. Kalau di tempat lain aku kurang tahu. Aku belinya di TikTok Shop. Oke, past apa nih? Present perfect, bener. Karena ada kata already. Ada kata already-nya ya. Nah, jadi present perfect itu ingat nggak? Formulanya atau pola kalimatnya. Subjek ditambah has atau have ditambah verb 3 kan? Nah, karena subjeknya we, teman-teman jadinya harus pakai have. Berarti we have already, kemudian verb 3 dari do, itu pakainya done. Jadi jawabannya yang have sama done yang C ya. We have already done my exercise. Oke, kita telah menyelesaikan latihannya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Ini present perfect tense, jadi pakai verb 3. Yang C jawabannya ya. Oke, kita lanjut sekarang ya. Kita lanjut. Bangun tidur disuruh belajar. Nggak ada yang nyuruh belajar, teman-teman ya. Yang mau join, silakan join. Kalau misalnya nggak pengen belajar, nggak apa-apa juga, guys. Lucu banget. Oke, lanjut ya, kita ke soal yang ini. Kalau yang mau jawab boleh, kalau misalnya mau cek ranjang kuning juga boleh, tidak ada paksaan ya guys. Santai aja. Hadir bang, wih siap. Lanjut yang nomor ini apa jawabannya guys? Nindi bla 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 her report yesterday. Jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya apa yang nomor ini? Silakan ya. Nindi bla 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 her report yesterday. Nah, ini tensesnya apa teman-teman? Ada yang ingat nggak? Atau ada yang tahu nggak tensesnya apa? Boleh komen ya. B karena lampau. Jadi tensesnya apa namanya teman-teman? Ada yang ingat nggak? Past perfect bukan. Kalau past perfect nanti pakai had dia teman-teman. Iya, ini past simple ya. Karena ada yesterday artinya kemarin. Dia bentuk lampau. Iya, bentuk lampau. Dia pakai simple past tense atau past simple namanya. Nah, jadi kita harus pakai verb 2 ya. Harus pakai kata kerja bentuk kedua. Jadi jawabannya yang mana? Kata kerja bentuk kedua?
Kalau yang A itu bentuknya simple present tense nanti. Kalau yang C itu bentuknya adalah present continuous. Kalau yang D itu present perfect. Jadi jawabannya yang B ya, finish. Itu perbedaan A sampai D teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita ke soal yang berikutnya. Oke, soal berikutnya teman-teman ya. Yang belum punya bukunya, teman-teman bisa langsung cek ya. Nih teman-teman ya. Buruan cek di keranjang kuning yang pengen punya buku belajar bahasa Inggris secara otodidak dari dasar, dari awal banget ya. Nih, bukunya paling lengkap yang aku punya nih. Nih, aku rekomendasiin. Ada belajar grammar dasar, ada belajar 16 tenses, ada belajar kosakata, dan percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Ada bonus ebook TOEFL-nya. Ini buku bestseller. Nah, ada banyak bonus dengan scan QR code-nya juga. Nih, dapetin harga diskon selama live ini teman-teman ya. Nih, dapetin harga diskon selama live ini. Udah ada puluhan orang yang check out teman-teman ya. Bisa langsung cek di keranjang kuning paling atas ya, yang pengen punya bukunya yang versi lengkap ini ya. Oke, biar nggak kehabisan guys, kayak kemarin udah sold out kemarin. Nih, udah ready stock lagi. Buruan cek di keranjang kuning paling atas ya. Oke, aku jelasin di sini ya, pilihan jawabannya. Kalau yang A, almost never, bukunya ada translate-nya nggak? Ada, bukunya ada translate-nya. Ada latihan soal, kunci jawaban, dan pembahasan. Pokoknya paling lengkap. Aku bilang paling lengkap yang ini teman-teman ya. Oke, almost never itu hampir tidak pernah. Kalau never itu tidak pernah. Kalau sometimes itu kadang-kadang. Kalau seldom itu artinya adalah jarang. Katanya lengkap, taunya enggak. Coba cek di keranjang kuning makanya kak ya. Cek di keranjang kuning, di sana banyak reviewnya. Kalau nggak percaya bisa cek keranjang kuning, ada banyak reviewnya di sana. Bahkan di sana dicantumin daftar isinya paling lengkap. Coba cek keranjang kuning deh. Biar aku nggak dikira bohong nanti ya. Nih bohong itu dosa guys. Nih, soalnya aku udah punya bukunya. Cek aja reviewnya kalau nggak percaya ya. Oke, masa pagi-pagi aku bohong guys. Oke, lanjut ya ke soal yang berikutnya ya. Nah, kalau yang ini jawabannya apa teman-teman? Albert goes to the beach only once a year. He bla 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 goes to the beach. Nah, ini kan dia itu ke pantainya itu kan cuma sekali setahun ya. Pin bukunya bang, udah. Dia paling atas ya. Dia cuma sekali setahun, berarti kan hampir nggak pernah dia guys. Kalau never tidak pernah sama sekali, sometimes kadang-kadang. Kalau kadang-kadang kan dia bisa 2 atau 3 kali ya. Sama kayak seldom juga bisa 2-3 kali seperti itu. Jadi yang A jawabannya ya. Almost never, cuma setahun sekali guys. Berarti hampir nggak pernah dia ya. Jadi jawabannya yang A. Yang A. Bedanya putih sama biru apakah? Nggak ada bedanya teman-teman ya. Putih sama biru nggak ada bedanya. Aku udah tanya ke sellernya pas mau check out. Nggak ada bedanya warna putih atau biru. Nanti kalian nggak mempengaruhi isinya atau warna covernya sama aja ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, yang ini gimana teman-teman? Jawabannya D. Waduh, jawabannya D katanya. Ada yang ingat nggak materinya apa? Udah aku pin teman-teman. Udah aku sematin ya di keranjang kuning. Udah aku sematkan. Iya, bebas pilih biru atau putih, nggak mempengaruhi apa-apa teman-teman. Kalau nggak percaya chat aja deh sellernya. Soalnya aku udah buktiin, ya. Oke, lanjut. Ini jawabannya apa? Ini materinya ada yang ingat nggak? Ini superlatif ya. Ini superlatif teman-teman. Kalau ada yang jawab D, teman-teman kurang tepat ya. Ada yang jawab D tadi, kurang tepat ya. Yang benar itu jawabannya yang B ya. Tadi ada yang jawab D tuh. Tadi ada yang jawab D, aku lihat jawabannya yang B. Ya, karena dia merupakan superlative degree. Ya, artinya kalau di Indonesia kan dia tambahan EST-nya itu artinya paling. Jadi paling pintar. Ya, kalau smarter itu lebih pintar. Itu comparative punya. Kalau yang ini superlatif, ya perbandingan.
Jadinya jawabannya yang B. I think that Siska is the smartest student in our class. Jadi jawabannya yang B ya. Aku pikir Siska itu adalah siswa terpintar di kelas kita. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Ya, jawabannya B ya. Tadi ada yang jawab D tuh. Jawabannya D ya, adik-adik gitu. Itu kurang tepat ya. Itu yang jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Kenapa tidak A ya? Karena jawabannya B ya. Oke, lanjut yang soal berikutnya. Bla bla bla, did you do yesterday? Yang B jawab, I went shopping. Nah, jawabannya apa guys? Coba guys. Where bang? Waduh, kenapa where jawabannya? Coba kasih alasan dong. Apa nih? Kak, kok nggak pilek tapi kayak narik ingus terus? Siapa yang narik ingus ini nggak pilek guys? Masa aku udah pilek terus pas? Emang aku kayak narik ingus gitu? Ini jawabannya. Setiap aku live kayak aku dikira flu guys. Aku nggak flu guys, ini sehat-sehat aja aku guys. Cuma tenggorokanku kering aja kadang-kadang. Oke, kalau jawab where itu kan artinya di mana teman-teman? Sedangkan ini pertanyaannya kan ini ada kata when-nya tuh di bawah yang jawab. I went shopping, saya pergi shopping. Jadi kalau where itu kurang tepat teman-teman ya. Where itu kan menunjukkan tempat, berarti harus ada tempatnya dong. Misalnya at the mall, in the park, kayak gitu-gitu. Jadi jawabannya yang what. What did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? Ya, jadi jawabannya yang A teman-teman ya. Iya, jawabannya yang A yang paling tepat. Kalau where itu harus ada tempatnya dong ya. Misalnya at the mall dan seterusnya, in the park, at school, dan seterusnya. Oke, lanjut yang soal berikutnya. Soal berikutnya, silakan. Where are you go? Where are you going? Sepertinya kita harus membuat absensi, sir. Waduh, bisa dibantu ya buat presensinya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Minum dulu aja deh, biar tenggorokan nggak kering. Ya, terima kasih bunda. Nanti aku minum air dulu deh ya. Nanti aku minum ya, terima kasih. Oke, lanjut yang soal berikutnya. Yang butuh buku kursus singkat percakapan bahasa Inggris, teman-teman cek di keranjang kuning paling atas ya. Nah, ini buku kursus singkatnya bagus banget. Ada percakapan bahasa Inggris, kosakata, dan latihannya. Nih, di latihannya teman-teman nanti bisa jawab soal-soalnya buat latihan ya. Ini per level teman-teman. Ada level elementary, ada level intermediate, sama level advance. Nih, teman-teman cek di keranjang kuning paling atas ya. Kemarin pas aku live buku ini laku banget guys. Banyak banget yang ini. Nih, ini ada level elementary, ada intermediate, sama advance. Jadi per level ya. Kalau yang dari dasar ya mulai dari elementary dulu ya. Kalau yang udah pro tuh bisa langsung ke bagian advance nih. Jadi kalian bisa tahu tingkat kemampuannya dalam kursus singkat percakapan bahasa Inggris ini ya. Buruan cek di keranjang kuning ya. Nih, bisa free ongkir teman-teman ya. Bisa COD juga. Nih, jawabannya yang A ya. What was that noise? Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Kalau who bukan, kalau who nanya orang, guys. Oke, jawabannya yang A ya. What was that noise? It was just the wind. Oke, jadi jawabannya yang A. Next. Oke, ya. Kalau ada yang minta next, aku next nih. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal berikutnya. Apa yang berisik angin? Iya. Kalau siapa yang berisik angin, aneh dia. Jelasin artinya dikit bang, kan udah tadi tuh. Oke, what is your blah 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 name? Nah, ini pakai apostrof apa enggak guys?
Ini pakai apostrof atau enggak ya? Bang, namaku nggak disebut, tak tahu. Enggak, pakai apostrof dia guys, kan kepunyaan atau kepemilikan ya. Jadi teman-teman pakai apostrof S. Jadi jawabannya antara A sama B. Apostrof S itu gunanya untuk menandakan kepunyaan atau kepemilikan. Iya, bener banget. Oke, buka mata langsung ngerjain soal. Buka mata langsung ngerjain soal. Biar langsung ini semangat hari-harinya ya. Oke, lanjut yang soal ini jadinya yang mana guys? Antara A sama B yang mana yang paling tepat? Iya, jawabannya adalah yang B. Jawabannya yang B teman-teman ya. Oke, ada yang minta pin lagi buku grammar yang tadi, siap. Ini aku pin lagi ya. Oke, sudah aku pin lagi bukunya. Boleh dicek sekarang ya di keranjang kuning ya. Yang paling atas nih ya. Ini jawabannya yang B ya. What is your friend's name? Jawabannya yang B, Bebek ya. Thank you Bang, sama-sama. Nih, Bebek. Bebek friend's name. What is your friend's name? Siapa nama temanmu? Oke, lanjut ya. Kita ke soal berikutnya. Kak, kalau belajar TOEFL beli buku yang mana? Nah, yang ini tipis dan juga harganya nggak nyampe 100.000. Ini nggak mahal guys. Buku lengkap nggak mahal guys. Aku berani check out ini loh sama banyak buku lagi di sini. Ya, jadi untuk ilmu nggak ada kata mahal sih menurutku ya. Selagi itu worth it buat kebutuhan kita teman-teman ya. Nih, ini buku TOEFL-nya bagus. Ini tipis segini teman-teman ya, tapi dia padat banget penjelasannya. Nih, nggak nyampe 100.000 teman-teman, karena ada diskon pas aku live ini aja ya. Nih, buruan serbu yang etalase nomor 99. Buku TOEFL-nya etalase nomor 99 ya. Nah, ini lengkap banget guys. Tuh, kalian bisa cek di reviewnya. Oke, I haven't had a holiday. Bla 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 last summer. Jawabannya apa? Apakah for atau since atau did atau were? Jawabannya yang mana ya? Jawabannya apakah yang B? Iya, kalau did enggak teman-teman ya. Ini present perfect. Iya, jawabannya since ya, sejak musim panas yang lalu. Jadi jawabannya B. Kalau for itu selama, kalau since itu sejak. Jadi antara A sama B pilihan jawabannya yang benar ya, antara A dan B. Kalau C sama D itu nggak termasuk dia ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, I'm sorry, but I finished my homework yet. Thank you, next. Kayak judul lagu ya. Thank you, next. I'm sorry, but I bla 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 finish my homework yet. Nah, ada yang tahu nggak tensesnya apa di sini? Tenses yang soal nomor ini, aku lupa nomornya. Coba sekali-sekali deh translate Kak. Udah tadi dari awal aku udah translate. Nggak sekali-kali. Aku udah banyak kali translate-nya. Mungkin baru join. Oke, jawabannya apa nih? Ya, ini kalimat gini nih. Kalimat negatif bener. Berarti antara C sama D. Ini tensesnya adalah present perfect. Karena ada kata yet di sana teman-teman ya. Nah, jadinya kalimat negatifnya pakai haven't atau hasn't. Kita lihat di ininya ya. Di di subjeknya. Subjek I pakai have. Jadinya jawabannya yang C ya. Ini kalimat negatif ya, karena ada yet di sana. I haven't finished my homework yet. Maaf, aku belum selesai PR-nya. Aku belum nyelesain PR-nya. Gitu maksudnya dia ya. Maaf, tapi aku belum nyelesain PR-nya. Gitu. Jawabannya yang C, pakai haven't. Oke ya, lanjut jawabannya yang C ya. Sekarang kita ke soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya, teman-teman silakan ya.
Present perfect, Kak. Iya, yang tadi present perfect ya. Kan ada yet tadi tuh di belakang kalimat. My sister bla 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 cartoons on TV every weekend. Nah, kalau yang ini jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya apa ya? Oke, simple present. Dari mana kita tahu simple present? Mungkin teman-teman yang baru join mungkin belum tahu ya. Teman-teman yang lain bisa bantu. Dari mana tahu simple present tense? Oke, dari mana kita tahu? Iya, benar. Every weekend ya. Oke, dari every weekend-nya ya. Iya, karena every weekend setiap Sabtu Minggu, setiap akhir pekan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Kenapa jawabannya B, kata kerjanya ditambah ES? Ya, karena subjeknya yang she dan juga kata kerjanya berakhiran CH ya. Oke, jadi jawabannya yang B, my sister watches. Jadi saudara perempuanku menonton kartun di TV setiap akhir pekan atau setiap Sabtu dan Minggu. Yes, I got it. Oke, jawabannya yang B. Oke, lanjut. Did you bla 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 lots of interesting photos on your holiday? Jawabannya apa ya? My sister, she. Iya benar, my sister itu subjek pronounnya she. Ih, tumben pagi. Kemarin aku pagi juga. Padahal kemarin aku udah pesimis, bisa nggak ya pagi gitu. Coba-coba aja pagi gitu. Biasanya kalau pagi tuh dikit yang nonton. Biasanya gitu. Biasanya dikit. Biasanya cuma 13, 20 kayak gitu. Oke, lanjut kalau yang ini gimana, guys? Nah, ini kalau dia kalimat tanya di simple past tense itu pakai verb 1 lagi, teman-teman ya. Nggak pakai verb 2. Jadi pola kalimatnya did ditambah subjek tambah verb 1. Yang mana verb 1-nya? Jawabannya yang B ya. Yang take. Iya, benar banget. Jawabannya yang take. Did you take lots of interesting photos on your holiday? Ya, jadi seperti itu jawabannya ya. Nah, biar teman-teman nggak bingung soal belajar tense seperti ini, nih, aku rekomendasiin buku khusus untuk belajar 16 tenses, teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di keranjang kuning paling atas ya. Nih, ini buku khusus untuk belajar 16 tenses. Nih, teman-teman cek di keranjang kuning ya. Aku udah sematin di keranjang kuning paling atas. Misalnya teman-teman nggak cukup budgetnya untuk buku yang paling lengkap, teman-teman bisa cek buku yang khusus belajar 16 tenses ya. Nih, Auto Master menguasai intisari 16 tenses. Nih, mulai dari present perfect, past continuous, past perfect continuous, pokoknya banyak tensesnya 16, lengkap banget teman-teman. Khusus yang mau belajar tenses. Harganya di bawah 50 ribuan dengan buku setipis ini tapi penjelasannya singkat, padat, dan jelas. Ada banyak pola kalimat dan juga contoh kalimat bahasa Inggris dan terjemahannya, sama latihan soalnya banyak. Nanti dengan scan QR code dapat bonus juga full video dan audio belajar grammar, paket audio bimbingan 16 tenses, aplikasi belajar 16 tenses, dan ebook kosakata bahasa Inggris yang paling dicari. Ini yang pengen belajar bahasa Inggris khusus belajar 16 tenses bisa cek keranjang kuning paling atas ya. Oke. Pin bukunya Kak, udah aku pin di keranjang kuning teman-teman ya. Udah aku pin bukunya di keranjang kuning ya. Oke, Rico bla 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 to school every day. Itu di Gramet ada nggak? Aku nggak tahu, aku belinya di TikTok Shop ya. Kalau di Gramet aku nggak ngecek, aku belinya di TikTok Shop. Ya, jawabannya A teman-teman ya, karena dia simple present tense, karena ada every day. Jawabannya goes, Rico goes to school every day. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Lanjut ke soal yang berikutnya. She has bla 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 two younger sister and an old brother. Jawabannya yang mana teman-teman? Apakah dia harus pakai artikel an
the, atau tidak sama sekali? Yang mana? None, ya apakah none? Apakah dia nggak usah pakai itu? Buku versi lengkapnya, Kak. Buku versi lengkap etalase nomor 100 ya di keranjang kuning. Buku versi lengkapnya di etalase nomor keranjang kuning nomor 100. Oke, jawabannya yang C, known. Nih, jadi nggak usah pakai apa-apa ya. Jadi jawabannya yang C. Tuh, udah CO Kak, membantu banget soalnya. Ya, terima kasih banyak ya. Semoga berkah dan bermanfaat bukunya ya. C jawabannya ya, karena nggak perlu tambahin apa-apa lagi, udah bener kalimatnya ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Oke, yang ini guys. I was sick yesterday. I didn't go to work. Sematin dong Kak etalase 100-nya. Siap. Siap Kak Hana. Kak Hana, ini udah aku sematin ya. Oke, sudah aku sematkan Kak Hana. Ini buku versi lengkap, ada grammar, 16 tenses, vocabulary, dan conversation. Ini paling lengkap ya, teman-teman. Cek di keranjang kuning paling atas Kak Hana. Buruan cek keranjang kuning paling atas Kak Hana. Udah ada puluhan orang check out yang udah dapat diskon dan gratis ongkir. Jadi yang belum silakan buruan cek di keranjang kuning paling atas biar nggak sold out kayak kemarin ya. Nih, ini udah ready stock lagi guys. Bukunya bestseller soalnya nih. Oh, bisa cek di keranjang kuning, klik reviewnya udah banyak yang beli guys. Udah ratusan orang udah beli bukunya, jadi nggak perlu khawatir ya. Oke, jawabannya I was sick yesterday. Jadi jawabannya adalah yang B, bener banget. So, I didn't go to work. Aku sakit kemarin, jadi aku nggak kerja gitu. Bisa COD, bisa banget. Bisa banget COD teman-teman ya. Yang mau COD bisa banget. Gampang COD guys, bisa. Bisa COD ya, nanti ada pilihannya ya. Bisa COD ya. Oke, lanjut berikutnya. How bla 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 cars do you bla bla bla? Nah, kalau yang ini jawabannya gimana teman-teman? How bla 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 cars do you bla bla bla. Aku entah kenapa suka ngomong yang titik-titiknya pakai bla bla bla. Oke, karena dia bisa dihitung mobilnya teman-teman, countable noun ya. Cars. Jadi dia pakai many. How many? Kalau pakai much kurang tepat, apalagi pakai any. Jadi antara B dan D teman-teman ya. Iya benar, cars itu countable noun. Nah, jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yang bla 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 yang pertama dia pakai many. Yang selanjutnya setelah do itu pakai kata kerja pertama ya. Ada auxiliary verb atau kata kerja bantu yang do, terus subject, terus tambah verb 1. Jadi jawabannya yang D. How many cars do you buy? Jadi jawabannya yang D teman-teman ya. Iya, subjeknya you. Lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, wah banyak banget yang ini nih. Tuh, udah nambah lagi yang check out teman-teman. Udah ada puluhan orang check out bukunya, jadi nggak usah khawatir lagi ya. Nih, teman-teman bisa cek di keranjang kuning paling atas buku yang super lengkap ini ya. Ada versi fisik buku ini dan juga versi digitalnya banyak banget. Ada berupa audio dan juga video, berupa aplikasi. Pokoknya lengkap banget buku ini guys. Bisa cek di keranjang kuning, ada review-reviewnya tuh banyak banget. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Nih, dapat buku fisiknya. Yang ini juga dapat versi digitalnya ya. Nih, ada versi digital berupa video, audio, kemudian aplikasi. Pokoknya lengkap banget deh ini. Ada QR code-nya, nanti di-scan aja ya. Oke, excuse me, have you seen? Ya, ini kepemilikan, possessive adjective dia ya. Jadi jawabannya yang A, pakai my bike. Iya, menyatakan sepeda punya saya gitu. My bike, sepedaku, kayak gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut kita ke soal yang berikutnya. Yeay, banyak yang benar ya. Banyak yang benar. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya.
Dolan and I, bla bla bla, Dahlia for a long time. Nah, ini tenses juga teman-teman. Ada yang tahu nggak tensesnya apa? Ada yang masih ingat mungkin tensesnya? Ini pelajaran SMP ya, kalau nggak salah ya. SMP, SMA, kuliah juga dapat materi ini teman-teman. Nah, yang mana yang benar ya? B apa D katanya? Tadi ada yang nanya, B apa D ya? Iya, Bunda Angel ya, present perfect tense. Present perfect tense, bukan past tense ya, tapi present perfect. Kita lihat dari for, artinya selama. For, jadi pakainya yang haven't seen. Ya, jadi D jawabannya ya. Yang D yang paling tepat ya. Kalau yang B itu kurang tepat. Karena yang diminta di sini adalah present perfect tense dari keterangannya for. Ya, jadi jawabannya haven't seen. Oke, lanjut ya. Kita ke soal yang berikutnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Who bla 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 your English teacher last week? Nah, kalau ini gimana teman-teman? Buka les bahasa Inggris aja bang. Iya, aku udah buka les bahasa Inggris teman-teman ya. Cuma bulan ini penuh. Mungkin bulan depan aku lanjut buka pendaftaran baru lagi ya. Gak tidur dari kemarin bang. Iya, aku gak tidur-tidur dari kemarin. Oke, nah teman-teman yang perlu buku khusus buat belajar grammar, aku punya buku. Bukunya tipis teman-teman. Ini khusus buat teman-teman yang pengen belajar grammarnya aja. Nih, kalau buku yang versi lengkap mungkin budgetnya kemahalan, mungkin menurut teman-teman itu terlalu mahal. Teman-teman bisa cicil dengan beli yang buku khusus grammar ini. Nah, judulnya Excellent English Grammar, Autodidak dari nol sampai mahir. Nah, ini bagus banget bukunya untuk belajar grammar dari dasar, dari awal. Nah, ini khusus banget nih. Iya, aku punya banyak buku teman-teman. Ada yang khusus tenses, ada yang khusus vocabulary, ada yang khusus percakapan, ada yang khusus grammar. Nih, aku rekomendasiin yang khusus untuk belajar grammar ya. Nih, isinya seperti ini teman-teman. Tuh, isinya seperti ini. Mau bang bukunya? Langsung aja cek keranjang kuning paling atas ya. Ini udah ada puluhan orang yang check out. Dapetin harga spesialnya, ini bagus banget. Yang pengen belajar bahasa Inggris tentang grammar dari otodidak, dari nol pokoknya sampai bisa. Nih, saya sudah check out. Terima kasih Kak Rudi, berkah selalu dan bermanfaat bukunya ya. Oke, buruan ya, dicek di keranjang kuning yang paling atas ya. Oke, buruan ya, ini khusus untuk buku grammar. Dapat diskon dan juga free ongkir selama live ini doang ya. Oke, nanti habis live ini balik lagi nah harganya guys. Buka les online udah ini ya, pendaftarannya udah close. Nanti pas bulan depan mungkin buka lagi ya. Bulan ini udah penuh banget teman-teman ya. Oke, who? Nah, jadi pakainya kalimat nominal ya. Aku udah check out yang versi lengkap Kak. Waduh, makasih banyak Kak Tuti. Semoga bermanfaat bukunya ya. Aku rekomendasiin apa yang aku punya bukunya ya. Oke, ini pakainya to be ya, karena tidak ada kata kerja teman-teman ya. Jawabannya was, benar banget. Ya, who was your English teacher last week? Siapa guru bahasa Inggrismu minggu lalu? Jadi jawabannya yang A, karena kalimatnya nominal ya. Pakai was ya. Kalau jamak dia baru pakai were. Oke, lanjut kita ke soal yang berikutnya. Oke, lanjut soal berikutnya. Yang masih salah tidak apa-apa teman-teman ya. Aku juga udah check out Kak. Wah, terima kasih Kak Elvi Susanti. Semoga berkah dan bermanfaat bukunya ya. Yang belum check out, teman-teman bisa cek keranjang kuning paling atas ya. Yang mau belajar bahasa Inggris khusus grammar, ini ada di keranjang kuning paling atas. Nggak nyampe 50 ribuan teman-teman ya. Buat yang belum punya budget buat beli yang lengkap, teman-teman bisa cek keranjang kuning yang versi khusus nih. Aku udah check out paket lengkap Kak. Waduh, terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat bukunya, berkah selalu. Oke, ini tensesnya apa teman-teman? Ada yang tahu? Tensesnya apa? Ada yang bilang simple present tense. Bukan, ini bukan simple present tense teman-teman ya. Ada yang tahu nggak tensesnya apa? Coba kasih tahu, komen ya. Nama tensesnya apa? Coba komen, bukan simple present tense ya. Ya, coba kasih tahu tensesnya namanya apa guys? Present continuous. Oh iya, bener. Aku udah cek keranjang 100, tapi bedanya putih sama biru.
apa ya? Oh, nggak ada bedanya, Kak. Yang pesan buku yang paling lengkap etalase nomor 100, nggak ada bedanya putih sama biru. Aku udah tanya langsung ke sellernya pas mau check out. Kalau nggak percaya boleh check out sellernya. Boleh ya, nggak ada bedanya, nggak ngaruhin warna cover atau isi di dalamnya ya. Terima kasih, Cimet. Oke, ini jawabannya adalah present continuous tense, jadi pakai yang C ya. Subject ditambah to be ditambah verb ing, teman-teman ya. Nih, tadi ada yang bilang ini kan, apa namanya itu? Ada yang bilang kalau itu simple present tense, jadi jawabannya watches gitu. Nah, biar nggak bingung, teman-teman cek keranjang kuning yang buku khusus 16 tenses ya. Oke, ini khusus untuk belajar 16 tenses. Kalau tadi kan bukunya belajar khusus untuk grammar, yang ini khusus belajar 16 tenses ya. Bisa cek di keranjang kuning paling atas ya. Udah ada puluhan orang yang check out, teman-teman. Nih, langsung aja cek keranjang kuning untuk belajar 16 tenses. Automaster menguasai intisari 16 tenses. Ada banyak pola kalimat, mulai dari present perfect, kemudian past perfect, present continuous, past continuous. Nih, bisa cek di sini ya. Nih, aku sambil promosi ya, biar aku bisa hidup, guys. Bisa bertahan hidup di dunia yang keras ini, guys. Kalau aku nggak promosi gini, ntar aku nggak dapat duit, guys. Aku nggak bisa bertahan hidup, guys. Bantu aku bertahan hidup ya. Oke, ini jawabannya apa? Let's put the picture bla 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 our living room wall. Nih, ayo taruh gambarnya di dinding ruang keluarga. Jadi jawabannya pakai apa ya? Kalau pakai in itu di dalam berarti di dalam ruangan. Kalau versi lengkap bukunya yang etalase nomor 100 ya. Oke, yang in itu di dalam, kalau on itu di atas dan menempel di permukaan ya. Jawabannya yang B, teman-teman ya. Let's put the picture on our living room wall. Jadi kalau kemungkinan untuk penggunaannya itu, yang on itu untuk benda yang berada di atas dan menempel di permukaan ya. Pakainya on. Oke, semua benar ya jawabannya yang on. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Aduh, salah aku, nggak apa-apa ya. Kita belajar pasti ada aja salahnya. Aku pun juga dulu gitu, guys. Belajar itu pasti ada salahnya. Nggak mungkin selalu benar ya. Pasti kita pernah keliru sedikit. Kita pernah merasa bahwa, aku salah gitu. Aku salah. Ini jawabannya apa? How many books? Bla bla bla. Bla bla bla. 5 books. Ini nanya jumlah nih, guys. Aduh, dulu. Ini capek aku bersila, guys. Ini menanyakan jumlah. How many books? Nah, ya karena ini jamak ya, jadi pakainya yang are. Yang A, how many books are there? Karena jamak bukunya. Terus yang B bilangnya pasti jamak juga kan, karena dia nyebutnya juga bukunya ada lebih dari satu. Jadi, there are 5 books. Jadi jawabannya yang D ya. Yang jawab A masih kurang tepat, teman-teman ya. Yang jawab A masih kurang tepat. Ya, jamak bendanya. Ya, pakai there are ya. Jamak bendanya. Tadi ada yang minta sematin keranjang kuning yang etalase 100. Oke, ini aku udah sematin lagi ya. Yang etalase nomor 100, teman-teman. Nih, teman-teman bisa cek di keranjang kuning ya. Nih, bukunya versi lengkap. Ada grammar dasar, 16 tenses, ada vocabulary sama conversation. Buruan di check out ya. Udah ada puluhan orang yang check out, teman-teman. Biar nggak kehabisan ya. Buruan cek di keranjang kuning segera. Dapat banyak bonus dengan scan QR code-nya. Dapat full video dan audio belajar grammar, aplikasi vocab, dan juga conversation. Ada paket audio learning dan top aplikasi TOEFL. Jadi ini paling lengkap, buku fisiknya dapat, versi digitalnya juga dapat ya. Aku give singa buat kakaknya. Wih, makasih aku dikasih ketian singa. Tapi insya Allah ya, suatu saat nanti aku berharap aku dikasih gift singa, guys. Bang, live-nya tiap hari ya? Ya, aku usahain tiap hari ya. Insya Allah suatu saat nanti mimpiku di gift singa, guys. Semoga ada orang yang baik ya, aku di gift singa. Aku di gift singa, semoga nanti ada ya. Amin. Aku selalu berdoa, guys. Pengen banget gimana rasanya di gift singa, guys.
Jelasin Bang jawabannya, udah tadi aku jelasin jawabannya ya. Jawabannya yang are there sama there are yang they, karena bentuk jamak dia plural noun. Kata bendanya kan jamak tadi bukunya. Oke, ini apalagi ya? Coba aku cek soalnya dulu ya. Oke guys, kita balik aja ya. Kita balik ke mode normal teman-teman ya, soalnya udah habis. Aku nggak bisa bikin banyak-banyak soal. Aku cuma bisa bikin segitu aja teman-teman ya. Nih, buat teman-teman ya dari tadi ya, aku mau rekomendasiin buku yang bagus banget teman-teman ya. Nah, ini bukunya bagus banget. Ini kemarin malam aku live, buku ini paling banyak terjual teman-teman. Nih, ini buku judulnya Kursus Singkat Percakapan Bahasa Inggris. Jadi di buku ini ada conversation atau percakapan bahasa Inggris, ada vocabulary sama exercise atau latihan soalnya. Makasih ilmunya sama-sama. Nah, di sini teman-teman belajar kursus singkat sendiri atau secara otodidak, belajar percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Nah, di sini teman-teman bisa cek level teman-teman, mulai dari elementary, intermediate, atau advance. Nih, teman-teman bisa cek ya. Kemarin malam pas aku live, buku ini paling laku teman-teman. Nih, yang pengen belajar untuk speaking, percakapan. Nah, teman-teman bisa cek ini ya. Ini levelnya mulai dari elementary, kemudian intermediate, sama advance. Ya, ditunggu notif live-nya besok pagi, Kak. Iya, semoga besok bisa ikut ya. Amin. Nih, bisa cek di keranjang kuning paling atas, teman-teman ya. Ini buku versi kursus singkat percakapan bahasa Inggris ya. Nah, isinya di dalamnya seperti ini, teman-teman. Tuh, seperti ini ya. Bisa cek di keranjang kuning paling atas ya. Oke, makasih Kak ilmunya. Sama-sama. Nah, ini. Ditunggu live-nya lagi, Bang. Ya, pastikan udah follow ya. Nih. Tuh, ini. Kalian bisa cek di keranjang kuning paling atas ya. Buat yang belum punya. Oke, selanjutnya ada buku yang ini, teman-teman. Nih, yang ini bagus. Ini khusus percakapan dan juga kosakatanya banyak banget. Nih, teman-teman bisa cek ya. Nah, ini buku English Vocabulary for Daily Conversation. Jadi kosakata bahasa Inggris untuk percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Nah, kelebihan buku ini apa? Aku jelasin ya. Di sini itu ada banyak kosakata. Nih, warna bukunya nggak cuma hitam putih, tapi ada pinknya. Ada banyak kosakata bahasa Inggris sesuai dengan topiknya. Kalau ini topiknya number. Nah, selain itu di sini juga ada banyak percakapan disusun secara tematik, mulai dari percakapan di kelas, di ruang guru, di perpustakaan, di kantin, di tempat kerja, di mall. Pokoknya banyak banget teman-teman. Nih, dengan scan QR code yang ada di masing-masing percakapan, teman-teman bisa dapetin audio listening berupa native speaker yang bercakap-cakap. Nanti ada bule atau native speaker yang langsung ngucapin percakapan ini teman-teman. Jadi teman-teman yang bingung cara bacanya gimana, cara ngucapinnya gimana, scan aja QR code-nya nanti diajarin sama native speaker-nya ya. Oke, kemudian ada versi komiknya juga. Nah, ini bagian komiknya seru banget. Aku belajar buku ini seru banget guys. Nih, bisa seharian betah dah nih baca buku ini ya. Karena ada gambarnya yang menarik seperti ini berupa komik. Tuh. Ya, di buku lain nggak ada seperti ini, guys. Ini yang aku punya ini menurutku bagus banget karena ada banyak kosakata bahasa Inggris sesuai dengan topik dan juga contoh kalimat dan terjemahannya. Ada banyak percakapan bahasa Inggris dengan scan QR code bisa dapat audio listening dari native speaker. Kemudian ada versi komiknya juga. Nah, ada seperti ini versi komiknya. Kemudian ada percakapannya itu kalimat-kalimatnya pakai bahasa Inggris dan translate bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini juga warna bukunya nggak cuma hitam putih, tapi pink seperti ini. Jadi nggak bosan buat belajar ya. Cek segera di keranjang kuning teman-teman ya. Nah, seperti ini dia bukunya. Oke, lanjut yang buku berikutnya. Nih, ini ada buku speaking, judulnya Lancar Ngomong Bahasa Inggris untuk Pemula. Buat pemula yang mau belajar bahasa Inggris untuk speaking, ini aku rekomendasikan buku yang ini ya. Oke, ada di keranjang kuning paling atas, nggak nyampe 50.000 teman-teman. Ini,
Lancar ngomong bahasa Inggris untuk pemula. Silahkan cek di keranjang kuning ya. Nih, di sini daftar isinya ya. Nih, ada tips and trick bagaimana kita membuat kalimat, bagaimana kita berbicara bahasa Inggris, dan menggunakan grammar dalam percakapan. Ini lengkap banget bukunya, teman-teman. Tuh, nanti kalian diajarin gimana caranya speaking yang baik dan benar dengan menggunakan grammar. Ada juga tentang percakapan-percakapan, kemudian ungkapan bahasa Inggris sehari-hari yang bisa dipakai ya. Ini bukunya di keranjang kuning paling atas ya. Oke, buruan cek teman-teman, udah ada puluhan orang yang check out bukunya. Nah, selanjutnya, buku apa lagi yang belum ya? Nah, yang tadi kan buku belajar autodidaknya kan versi yang 100 ribuan ya. Nah, kalau yang ini versi murahnya, yang terjangkau mungkin buat teman-teman ya. Nah, ini harganya 70 ribuan aja teman-teman. Bisa langsung cek di keranjang kuning ya. Oke, ini harganya 70 ribuan, judulnya Yuk Belajar Otodidak Bahasa Inggris. Nanti dengan beli buku ini dapat QR code seperti ini, scan aja. Ada aplikasi kursus mandiri sama paket ebook dan video kursus belajar bahasa Inggris. Ini dapat aplikasi kursus dan juga paket video kursus bahasa Inggris gratis dengan beli buku ini ya. Langsung cek di keranjang kuning paling atas teman-teman ya. Udah ada puluhan orang yang check out. Oke, itu aja rekomendasi buku dari aku ya. Mungkin teman-teman udah pada check out. Terima kasih banyak ya. Jadi aku harus ngajar dulu pagi ini teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah join di live aku ya. Kita bertemu besok lagi. Kok besok ya? Nanti malam ya aku usahain live ya. Sama besok mungkin ya. Terima kasih banyak teman-teman. Goodbye.